Bab 46. Pulau perbatasan Indonesia dan Australia. Pemuda yang ditendang oleh Kamandanu ini terlempar mundur dan menabrak tong sampah. Cara dia duduk di sana akan membuat orang berpikir dia duduk di sana sendiri. Jika bukan karena hidung dan mulutnya yang berdarah. Gerakan Kamandanu segera memperingatkan semua orang. Bahkan pria yang baru saja menyelesaikan panggilannya berbalik. Begitu dia berbalik, dia melihat pencuri di belakangnya. Namun, ketika pencuri itu melihat bahwa pria parubaya itu memperhatikannya, dia tidak terlihat khawatir sama sekali. Sebagai gantinya, dia mengemas pisau tajam yang tersembunyi di antara jari-jarinya dan berbalik saat dua pria lain mengepung Kamandanu bersamanya. Selain pemuda yang ditendang ke tempat sampah, sebenarnya ada 4 dari mereka. "Pang, kamu meminta untuk mati, pergi dan habisi dia." Pemuda lain dengan pisau berteriak marah saat dia menyerang Kamandanu. Dua lainnya tidak ragu untuk menyerang Kamandanu juga, hanya yang duduk di tempat sampah dengan wajahnya masih berdarah benar-benar diteror. Tentu saja, dia mengerti apa yang terjadi padanya. Tendangan di wajahnya dari seorang pemuda benar-benar membuatnya terlempar dan duduk di tempat sampah. Dia bahkan tidak berani memikirkan ini, seolah-olah dia dipaksa untuk berdiri ketika dia menyadar bahwa jika Kamandanu malah menendang dadanya dan membuatnya terbang, dia mungkin tidak akan ketakutan seperti sekarang. Dia menyadari bahwa pemuda ini bukanlah seseorang yang bisa mereka mainkan dan ingin memberitahu teman-temannya untuk berhenti. Tetapi mereka sudah menyerang. Pria parubaya itu juga sepertinya mengerti bahwa pemuda ini mungkin melihat pencuri mencoba mencuri dompetnya dan malah menjadi sasaran rekan pencurinya dalam kejahatan, meskipun dia ingin membantu. Dia tidak tahu seni bela diri apapun, dan tepat ketika dia akan memanggil polisi, sebuah adegan yang dia tidak percaya terjadi sekali lagi di depan matanya. Pemuda itu menendang lagi dan melemparkan pria dengan pisau itu, yang bahkan tidak mengerti bagaimana pisaunya ditusukkan ke kakinya sendiri. Ini belum semuanya, tempat pria itu terbang tepat di atas kepala pria yang duduk di tempat sampah. Kemudian, pemuda itu melompat dan melakukan tendangan yang membuat dua pemuda lainnya, termasuk yang mencoba mencuri dompetnya, terlempar. Dua retakan bergema. Tidak segera diketahui apa yang pecah sampai dua pencuri berteriak kesakitan dan meringkuk di atas tong sampah. Keempatnya membentuk tumpukan manusia yang membuat ton sampah runtuh ke tanah membuat suara benturan keras. Pria parubaya itu menghirup udara dingin jika dia tidak melihat gerakan Kamandanu dengan matanya sendiri dan melihatnya di video. Dia akan mengira ini diedit oleh komputer. Ini hampir seperti syuting film. Sampah, Kamandanu pergi, dan akhirnya, orang-orang yang menonton akhirnya kembali ke diri mereka sendiri. Mereka melihat keempat pencuri yang tergeletak di tanah dan mulai bertepuk tangan. Pencuri-pencuri ini hampir tidak bisa bergerak. Tetapi mereka tampaknya tahu bahwa akan ada masalah jika polisi datang. Jadi mereka berjuang untuk duduk. Mereka tidak peduli tentang darah pada mereka saat mereka saling berpegangan dan berjalan keluar. "Teman, tolong tunggu, terima kasih atas apa yang terjadi saat itu." Pria parubaya mengejar Kamandanu dan memanggilnya dengan rasa terima kasih. Kamandanu melambaikan tangannya dan berkata, "Bukan apa-apa, aku tidak membantumu hanya demi dirimu. Bajingan itu berkelahi denganku." Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia akan pergi sekali lagi. "Nama saya Suharta, dan saya ingin mengundang Anda makan malam sebagai kompensasi. Apakah kamu bersedia datang?" Teman, melihat bahwa Kamandanu begitu kuat, Suharta segera berpikir. Tidak tertarik, Kamandanu hanya tinggal di kota Jogja selama 1 malam. Pria ini mengundangnya makan malam karena suatu alasan. Tetapi hal apa yang lebih penting daripada dia pergi ke Jawa Barat dan berkultivasi, melihat Kamandanu akan pergi? Suharta menjadi cemas. Dia buru-buru mendekatinya dan berkata, "Seperti ini, aku hanya ingin kamu menemaniku ke Jawa Barat, dan selanjutnya, kamu dapat menyebutkan harga berapapun yang kamu inginkan." Menurut Suharta, Kamandanu tidak berpakaian seperti orang kaya. Jadi uang seharusnya menjadi motivator yang baik baginya. Namun, dia tidak tahu bahwa jika Kamandanu tidak ingin pergi ke Jawa Barat sendiri,
dia tidak akan dapat memotivasi dia bahkan dengan 50 juta. Jawa Barat, Kamandanu menghentikan langkahnya. Tempat yang ingin dia tuju adalah Jawa Barat, jika itu di sepanjang jalan dan dia punya uang untuk menghasilkan. Dia tidak akan keberatan, namun, jika itu adalah sesuatu yang berbahaya seperti yang dia lakukan dengan Cecil, maka dia tidak akan mau melakukannya, meskipun dia tidak takut. Dia tidak ingin menjadi antek setiap kali dia bertemu seseorang. Dia memiliki identitas sekarang. Dia tidak takut dia tidak bisa membeli tiket pesawat. Baiklah, ayo kita bicara. Kamandanu berpikir bahwa dia tidak bisa pergi malam ini, jadi dia mungkin juga berbicara dengannya. Keduanya menemukan kafetaria yang tenang dan duduk. Suharta terus terang dan berkata, sebenarnya, sesuatu yang mendesak muncul yang memaksa saya untuk pergi ke Jawa Barat. Saya harus bertemu dengan pemimpin geng di Pulau Ular untuk bertukar beberapa hal. Tempat itu adalah pulau perbatasan antara Indonesia dan Australia, dan untuk menuju ke sana kita lewat Kabupaten Tasikmalaya. Awalnya, saya sedang menunggu seseorang di sini untuk pergi bersama saya, tapi teman, kamu jauh lebih kuat darinya. Jadi jika kamu mau ikut denganku ke Pulau Ular, kamu bisa menyebutkan harga berapapun. Faktanya, pulau bukan lagi bagian dari Jawa Barat. Kita perlu naik feri beberapa jam untuk mencapai Pulau Ular. Pulau Ular ini kepemilikannya masih dalam sengketa antara kedua negara. Jadi di sana sangat kacau, karena tidak memiliki aturan. Setelah Suharta selesai, dia menatap Kamandanu dengan penuh harapan. Ada satu kalimat yang dia sembunyikan, yaitu Pulau Ular adalah tempat para buronan dan tentara bayaran dari berbagai negara berkumpul, dan hal-hal seperti pembunuhan dan pertempuran terjadi setiap hari. Kamandanu mengerutkan kening saat dia hampir tidak tahu apa-apa tentang Jawa Barat. Dia hanya pernah mendengar bahwa Jawa Barat adalah salah satu kota di Jawa yang posisinya dekat dengan Australia. Jadi jika keluarga Laksono menemukannya, dia bisa pergi ke sisi lain perbatasan kapan saja. Dia benar-benar belum pernah mendengar tentang pulau yang masih dalam sengketa kepemilikannya. Yang dibicarakan Suharta, adapun apakah itu kacau atau tidak, dia tidak peduli sama sekali. Setelah berpikir sejenak, Kamandanu berkata, sebenarnya, saya juga berencana untuk pergi ke Jawa Barat. Karena saya ingin mencari peluang untuk berkembang di tempat itu, namun, ini akan menjadi pertama kalinya saya pergi ke sana. Jadi saya pikir saya akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang di pulau ini, untuk pembayaran. Saya tidak membutuhkannya. Jika Anda memiliki beberapa tempat yang familiar di Pulau Ular, ingatlah satu untuk saya. Petik 2. Setelah mendengar Kamandanu, Suharta buru-buru menjabat tangannya. Jangan pernah pergi ke Pulau Ular untuk berkembang, jika Anda ingin melakukan bisnis. Anda harus tinggal di Jawa Barat. Saya memiliki beberapa kontak di sana. Dan saya juga memiliki sebuah rumah di sana yang tidak saya perlukan dan dapat dengan mudah saya berikan kepada Anda, dalam kasus saya. Satu-satunya alasan saya pergi ke Pulau Ular adalah karena saya tidak punya pilihan lain. Jika saya punya, saya pasti tidak akan pergi ke sana. Kamandanu tersenyum tipis dan berkata, di mana ada bahaya, di situ ada peluang. Aku akan pergi ke Pulau Ular. Melihat bahwa Kamandanu telah mengambil keputusan, Suharta tidak mencoba membujuknya lagi pula. Kamandanu adalah seorang master. Akhirnya, dia berkata, tidak masalah. Saya seharusnya bisa menemukan tempat di Pulau Ular. Suharta mengerti maksud Kamandanu. Dia pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya, meskipun itu adalah kota yang jahat. Mudah untuk melakukan sesuatu selama Anda membuka jalan Anda dengan uang terlebih dahulu. Kamandanu mengangguk dan berkata, bisnis yang saya lakukan agak ilegal, semakin jauh, semakin baik. Suharta membuka mulutnya tetapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa dari pengalamannya selama bertahun-tahun di industri bisnis. Kamandanu tidak tampak seperti orang yang licik dan licik, namun, cara dia berbicara terdengar seperti dia ingin bergabung dengan geng. Bab 47. Jadi itu dia. Di Surabaya, Marta merasa kesal beberapa hari ini.
dia mencoba melihat apakah dia bisa menemukan Kamandanu. Tetapi dia sudah lama tidak melihatnya, awalnya. Meskipun Danu tidak sering pergi ke kelasnya, dia masih sering melihatnya pergi ke perpustakaan. Namun beberapa hari terakhir ini, dia bahkan tidak melihat bayangannya. Hal pertama yang dilakukan Martha saat kembali ke rumahnya bukanlah memasak seperti biasanya, melainkan mengemasi barang-barangnya. Setelah dia benar-benar mengemasi barang-barangnya, dia mulai membersihkan tempat itu dan menemukan kartu SD di kamarnya. Martha mengambil kartu SD 8 GB di dekat sudut dan merasa bingung. Karena dia belum pernah menggunakan kartu SD, namun dia segera memikirkan kamera yang dia temukan. Hancur berkeping-keping hari itu setelah Danu pergi, namun semua barang di dalamnya rusak, dan karena dia tidak tahu apa yang terjadi, dia tidak repot-repot melihat terlalu jauh ke dalamnya. Tapi sekarang, dia menemukan disk penyimpanan dan segera berpikir bahwa itu pasti milik kamera. Yang tidak bisa dia temukan ketika dia bangun dan melihat kekacauan yang tertinggal hari itu. Sepertinya ini yang dia cari. Tapi dia tidak mengira itu ada di sudut ruangan. Jika dia tidak merapikan rumah hari ini, dia sebenarnya tidak akan menemukannya. Martha membuka laptopnya dan memasukkan kartu SD. Dia hanya menemukan satu file video dan membukanya. Segera, layar menunjukkan gambar dan suara bisa terdengar. Tuan Muda Bagas, saya siap. Itu adalah suara teman sekolahnya yang membiusnya. Mulailah ketika aku pergi pada wanita ini. Ingatlah untuk memfilmkannya dengan jelas dan menangkap semua detailnya. Terutama saat dia mengerang. Saya ingin semuanya, saya tidak percaya bahwa dia tidak akan bekerja sama setelah semua itu. Gambar itu menunjukkan wajah Bagas. Menonton video itu, Martha benar-benar sangat marah hingga dia gemetaran. Apa yang membuatnya lebih malu dan marah pada saat yang sama adalah bahwa dialah yang membuka pakaiannya sendiri. Dan dia segera mengerti apa yang terjadi. Seharusnya dari minuman yang diminumnya hari itu yang mengandung afrodisiak di layar. Wajahnya merah delima, matanya dipenuhi nafsu, dan dia telah melepas pakaian di depan dadanya. Ini menunjukkan betapa kuatnya obat itu. Sama seperti Martha tidak tahu harus berbuat apa lagi, pintu di layar ditendang terbuka, Danu yang wajahnya tertutup masuk. Ketika Martha melihat bagian ini, dia akhirnya merasa lega dan sudah memiliki pemahaman yang halus tentang apa yang telah terjadi. Teman, apa yang ingin kamu lakukan jika Anda hanya menginginkan uang? Kita tidak perlu bertengkar. Dan kami dapat membiarkan Anda bermain setelah kami selesai bersenang-senang. Ini adalah wanita berkualitas tinggi. Bagas waspada terhadap Danu saat dia berbicara. Pada saat yang sama, dia mengenakan kembali pakaian yang akan dia lepas. Sampah manusia, Danu hanya mengucapkan dua kata dan menendang Bagas. Adegan berikut sangat buram, kemudian dia melihat teman sekolahnya berkelahi dengan Danu. Tampaknya sangat singkat, dan videonya berhenti di situ. Setelah itu adalah layar yang sepenuhnya hitam. Meskipun konten videonya terbatas, dari apa yang dia kumpulkan sejauh ini, Martha sudah menebak beberapa hal. Seharusnya Danu melihat orang-orang ini menculiknya dan mengikuti mereka. Lalu dia memukuli mereka di rumahnya. Danu telah mendobrak pintu untuk menyelamatkannya. Tetapi tentang bagaimana dia akhirnya menangani efek obat itu, Martha tidak sepenuhnya yakin. Namun, dia tahu bahwa Danu tidak melakukan sesuatu yang melecehkannya. Tidak heran pada pagi kedua, keduanya menjadi cacat mental dan dilemparkan ke alun-alun. Danu yang melakukannya. Martha tiba-tiba berdiri saat dia menyadari bahwa dia telah salah faham pada Danu yang menyelamatkan hidupnya. Jika bukan karena Danu, apa hasilnya? Martha tidak berani membayangkan. Mungkin tidak ada jalan keluar lain selain bunuh diri. Bagas ini sangat jahat. Martha berpikir lagi dan menyadari sekarang bukan waktunya untuk peduli dengan urusan orang lain. Dia seharusnya mencoba menghubungi Danu. Dia menyelamatkannya. Namun dia membalas kebaikannya dengan keburukan. Martha tiba-tiba merasa malu, namun dia adalah orang yang sangat bersyukur. Karena dia salah, dia tahu bahwa dia harus segera menemukan Danu dan meminta maaf, lalu berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupnya.
Mengapa Danu tidak mengatakan yang sebenarnya? Namun, Martha mengerti dengan sangat cepat. Hari itu ketika Danu baru saja menyeka wajahnya. Dia bangun sebentar dan pingsan lagi. Dan mungkin Danu bahkan tidak menyadarinya, atau mungkin karena hal ini melibatkan putra kepala DPR, dia mungkin takut bahwa dia mungkin terbebani secara mental atau mengungkapkan sesuatu dan akhirnya menjadi orang yang menderita. Selain itu, dengan kesannya tentang Danu, apakah dia akan mempercayainya bahkan jika dia mengatakannya, "Terima kasih, Danu," dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak tampak begitu mengganggu. Ketika mentalitas seseorang berubah, pandangan orang tersebut terhadap orang lain mungkin juga berubah. Ketika dia sedang merapikan kamar, dia masih merasa bahwa Danu adalah orang yang paling menjijikkan. Namun sekarang, dia merasa dia cukup tampan. Tidak, aku harus meminta maaf. Pikirnya, dia telah menyelamatkan hidupnya. Dan beberapa hal tidak dapat diselesaikan bahkan dengan kematian, bahkan jika dia bunuh diri untuk ini. Itu hanya akan merusak reputasinya. Di manakah aku menemukan Danu? Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Aku tahu, aku akan pergi ke kelas besok dan bertanya apakah ada yang tahu di mana Danu. Di kelas bahasa Inggris hari ini, yang membuat semua siswa di kelas menjatuhkan kacamatanya adalah dosen Martha yang dingin dan dingin seperti biasanya bertanya tentang keberadaan Danu. Keheningan yang lama. Ketika akhirnya Martha tidak tahu harus berbuat apa, akhirnya seorang siswa menjawab, "Danu adalah yang paling dekat dengan Anto, tapi Anto juga sudah lama tidak datang." Setelah Martha pergi, kelas meletus lagi. Danu tidak hanya mengenal seorang wanita yang luar biasa menakjubkan yang bahkan datang untuknya berkali-kali. Sekarang, bahkan dosen Martha bertanya tentang dia. Danu ini benar-benar luar biasa.